Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Hari ini adalah Real Estate Summit, the biggest Real Estate Summit 2020, dan saya didaulat oleh RED, DPP RED Indonesia, untuk hari ini bisa ngobrol dan menggali banyak ilmu dari Bang Hotman Paris Hutapea. Tadi di balik layar kita udah sempat ngobrol-ngobrol dan ternyata Bang Hotman itu baik banget dan lucu banget seperti itu ya. Jadi nggak sesangar-sangar yang kita bayangkan, teman-teman sahabat RED. Beliau sudah 36 tahun di industri atau berprofesi sebagai ahli hukum, dan S1 beliau adalah di Universitas Parahyangan, kemudian S2 beliau ada di Universitas Gadjah Mada, kemudian di S3 beliau adalah di Unpad, dan banyak sekali sertifikat-sertifikat internasional, karena tadi beliau sempat ngobrol, beliau itu sudah pernah bekerja 4 atau 5 tahun di luar, namun tidak selesai masternya di luar negeri. Nah, hari ini kita akan gali banyak hal tentang PKPU dan hukum kepailitan, karena sesuai dengan domainnya, beliau itu adalah ahli di bidang tersebut, dan banyak sekali klien-klien beliau yang notabene beliau bantu, dan biasanya itu berhasil dan menang. Namun pada hari ini kita bukan cari tentang menang atau kalahnya, namun kita akan gali tentang pilot dan PKPU developer, dampaknya bagi pembeli, developer, dan bank. Karena pada hari ini pasti banyak sekali yang bergabung adalah teman-teman notaris, teman-teman banker, teman-teman broker properti seluruh Indonesia, dan juga teman-teman investor dan dari umum tentunya. Nah, Bang Hotman, sebelumnya tolong disapa dulu para sahabat RED yang sudah hadir pada hari ini. Dan apa itu PKPU, apa itu tentang hukum kepailitan? Silahkan Bang Hotman. Halo, selamat pagi semuanya Arebi. Kadang-kadang suaranya Bu Endang hilang loh. Kadang-kadang suaranya hilang ya. Oke, saya udah bisa mulai nih. Udah bisa mulai? Siap, boleh. Oke. Bisa. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit pengarahan tentang apa itu kepailitan dan apa itu PKPU ya. Tentu lebih bagus saya terangkan dulu apa itu kepailitan ya. Kepailitan itu adalah sitaan umum atas harta seseorang atau badan hukum. Jadi hartanya itu disita. Ya, hartanya itu disita. Otomatis kalau seseorang dinyatakan pailit, maka pada hari itu jam 00 tengah malam seluruh harta dia otomatis demi hukum di bawah sitaan pengadilan. Termasuk rekening bank. Pokoknya dia tidak bisa lagi melakukan transaksi apapun yang bersifat keuangan. Sewa menyewa, pencairan uang, rekeningnya semua diblokir dan digantikan oleh kurator. Itulah artinya kepailitan. Jadi pailit itu hartanya aja, hanya sebatas harta. Orang yang pailit bukan berarti tidak bisa nikah. Kalau kamu pailit sekarang, 2 hari lagi masih bisa nikah tanda tangani akte perkawinan. Karena nikah itu kan bukan di bidang harta benda. Jadi kalau disebutkan pailit, berarti hartanya di bawah sitaan umum. Kalau suami pailit, bagaimana? Kalau suami pailit, maka istri juga otomatis pailit. Harta istri atas nama istri maupun atas nama suami juga otomatis di bawah budel kepailitan, kecuali ada perjanjian pisah harta. Makanya sekarang ini ibu-ibu yang jeli, yang tahu suaminya sudah kembang kempis, kalau rada khawatir suamimu mau pailit, cepat-cepat bikin perjanjian pisah harta. Karena apa? Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kalau dulu kan perjanjian pisah harta itu tidak boleh dibuat sesudah nikah. Sekarang sudah boleh. Jadi banyak orang bikin perjanjian pisah harta kalau tahu pasangannya sudah mau pailit atau banyak utang lah. Jadi sekali lagi,
Kalau seorang suami dipailitkan, maka seluruh harta dia dan harta istrinya di bawah sitaan pengadilan tidak boleh lagi dikelola oleh si pailit. Kalau dikelola berakibat pidana. Ya. Demikian juga kalau perusahaan pailit, maka seluruh harta perusahaan ya juga di bawah sitaan umum. Misalnya PT tersebut punya gedung, bahkan punya saham di perusahaan lain, saham itu adalah harta. Jadi seluruh aset daripada perusahaan tersebut juga adalah di bawah sitaan umum. Oke. Ada lagi kedua yang bukan debitur, tapi bisa pailit, yaitu namanya yang kalau istilahnya itu PG, personal guarantee. Penanggung, bortoh. Ya. Misalnya perseroan terbatas meminjam uang ke bank, dijamin hutang tersebut dijamin oleh dirutnya atau pemegang saham utamanya. Nah, itulah namanya PG atau personal guarantee, bortoh. Jenis bortoh inilah yang paling disukai oleh bank. Jenis bortoh inilah yang paling disukai oleh bank karena biasanya penjamin ini adalah orang-orang kayanya yang punya harta. Biasanya penjamin ini adalah pemegang saham mayoritas atau dirut atau pokoknya orang kaya di belakang perusahaan itu. Kenapa bank suka meminta jaminan pribadi dari mereka? Karena mereka lah yang punya harta dan harta dia dari mulai awal sampai dari kapanpun atas nama dia. Kalau si penjamin itu dipailitkan, maka seluruh harta itu di bawah sitaan pengadilan, termasuk harta istrinya. Oke? Jadi yang bisa dipailitkan itu ada 3. Debitur perorangan, berikut istrinya. Perusahaan, penjamin atau penanggung, berikut istrinya. Ya, ada 3 yang bisa dipailitkan. Ya. Oke. Sedangkan PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya, itu sama artinya dengan restrukturisasi. Penjadwalan ulang. Tapi melalui pengadilan. Jadi, hutang itu dijadwal ulang, tapi syarat-syaratnya ada. Nanti kita akan bicara itu. Ya, syarat-syaratnya ada. Syarat-syaratnya intinya harus minta persetujuan dari para debitur. Para debitur harus voting. Kalau kalah voting, maka dia pailit. Gitu. Jadi itulah bedanya kepailitan sama PKPU. Kepailitan itu ya kalau kalah langsung pailit. Kalau PKPU kalau menang voting tidak pailit. Kalau kalah voting pailit. Jadi PKPU bisa berakibat pailit, bisa berakibat tidak pailit. Kalau tidak pailit berarti mayoritas krediturnya setuju hutangnya dijadwal. Itu kira-kira inti pokok dari perbedaan PKPU sama kepailitan. PKPU itu artinya berdamai. Dijadwal ulang tapi melalui pengadilan. PKPU itu tidak ada bedanya berdamai di warung. Cuma bedanya di warung kan hanya di atas metere. Kalau di pengadilan perdamaian itu dicap dalam putusan pengadilan. Tapi pada dasarnya nggak ada beda. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa syaratnya agar seseorang atau perusahaan bisa dipailitkan? Syarat pertama adalah dia harus punya 2 utang. Harus punya minimum 2 utang. Ya, 2 utang, 2 kreditur atau lebih. 2 kreditur atau lebih. Kalau cuma 1 krediturnya tidak bisa dipailitkan. Oke, jadi misalnya krediturnya bank A dan bank B. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, 1 dari 2 kreditur ini harus sudah jatuh tempo utangnya dan dapat ditagih atau sudah default bahasa Inggrisnya. Jadi bank A sudah jatuh tempo tidak bisa dibayar. Bank B masih lancar, tetap bisa dipailitkan. Walaupun bank B masih lancar pembayaran utang. Intinya
minimum 2 kreditur, tapi cukup 1 yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo. Oke? Dan dapat ditagih. Nah, ini dapat ditagih ini nanti kalau saya jelaskan terlalu teknis, karena ada utang yang memang belum dapat ditagih karena force majeure, karena keadaan memaksa. Seperti sekarang ini banyak orang memakai alasannya keadaan memaksa corona. Kalau bank sekarang ini secara halus mengakui keadaan memaksa, tapi dengan cara memberikan, OJK memberikan restrukturisasi 1 tahun. Sekarang ini rata-rata orang yang minta penjadwalan ulang ke bank dengan alasan corona, kalau ada buktinya, menurut peraturan OJK itu wajib dikasih 1 tahun. Sehingga tidak dianggap kredit macet. Oke? Jadi syaratnya itu tadi, minimum ada 2 kreditur, 1 sudah jatuh tempo tidak dapat dibayar. Oke. Itu langsung bisa dipilotkan. Makanya dalam praktek banyak ada kreditur karena dia cuma 1 kreditur, sebagian tagihannya ini dia jual. Namanya sesi ke temannya. Sehingga kan jadi 2 kreditur. Nah, itu cara terbaru dilakukan oleh kreditur untuk mempilotkan debiturnya. Oke. Apa akibat hukumnya kalau suatu perusahaan pilot atau seseorang pilot? Akibat hukumnya sangat fatal. Karena seluruh kewenangan dari direksi ya total hilang, dicabut. Rekening bank tidak boleh tidak lagi semua account signature di bank hilang semuanya. Tidak berhak menjual aset. Pokoknya semua replace, digantikan oleh kurator. Ya, jadi total hilang. Dan yang paling berat bagi perusahaan pilot adalah biayanya. Nanti honor kurator itu sangat besar, ya. Makanya sekarang ini ada ribuan pengacara berlomba-lomba pengen jadi kurator atau jadi pengurus karena honornya sangat besar. Sebagai contoh untuk PKPU, honor seorang pengurus atau kurator maksimum 7,5% dari jumlah hutang. Lu bayangin coba. Siapa yang tidak mau coba? Itu maksimum. Tapi kan bisa dengan lobby-lobby, bisa lebih rendah, bisa lebih kecil, tapi maksimum. Saya pribadi pernah ada pengurus saya yang nunjuk dapat honornya 50 miliar. Tentu karena saya yang nunjuk ya bagi 2 lah di belakang layar gitu loh, ya. Itu sudah bukan rahasia umum. Ya. Jadi hindari kepailitan kalau memang prospek perusahaan masih ada, ya, karena kosnya terlalu besar dan diumumkan di media. Dan kalau itu menyangkut perorangan, istrinya juga kena. Ikut dalam putusan disebutkan Tuan A, Nyonya A, Pak sebagai yang pilot. Ya, itu sangat memalukan keluarga. Oke. Sekarang ini teknik terbaru dipakai oleh orang untuk mengatasi melawan kepailitan adalah PKPU, dan inilah yang dipakai oleh banyak perusahaan properti. Inilah yang paling banyak sekarang dipakai oleh perusahaan properti, ya. PKPU itu artinya si debitur atau perusahaan properti punya hutang ke lebih dari 2. Tentu kalau pembelinya ribuan ya krediturnya ribuan. Kalau pembeli unitnya ribuan ya krediturnya ribuan, ya. Oke. Caranya adalah dia mengajukan proposal perdamaian. Ya. Namanya composition plan. Dia mengajukan ke pengadilan permohonan PKPU, dilampirkan proposal perdamaian. Di situ dia mengusulkan, ini loh hutang saya segini kepada kreditur yang tanpa agunan atau konkuren. Cara bayarnya begini, ya kan? Ini hutang saya ke kreditur dengan agunan atau separatis atau secure kreditor, cara bayarnya begini. Dia mengusulkannya tertulis, ya. Kalau dia mengusulkan tertulis, nanti pengadilan akan langsung memberikan dia waktu 45 hari
ya, namanya PKPU sementara. Nah, selama PKPU sementara 45 hari ini, debitur ini nggak boleh diganggu, nggak boleh asetnya diapa-apain oleh kreditur. Namanya itu status quo. Itu mirip-mirip Chapter 11 seperti di Amerika. Status quo. Nah, selama 45 hari inilah, pengadilan telah menunjuk pengurus. Pengurus itu adalah ekuivalen dari kurator. Didaftarlah seluruh krediturnya. Berapa kreditur tanpa agunan, berapa kreditur yang dengan agunan. Kenapa didaftar? Agar mengetahui jumlah tagihannya, berapa jumlah orangnya, nanti dalam rangka menentukan voting. Karena nanti si debitur ini membutuhkan suara. Kalau mayoritas setuju, maka dia tidak pilot, proposal perdamaiannya diterima. Caranya, gimana cara perhitungan votingnya? Itu diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Kepailitan, yaitu begini. Kalau kreditur konkurennya itu beda dengan cara perhitungan RUPS. Kalau dalam PKPU, misalnya kreditur konkuren, misalnya 3 krediturnya, Bank A, Bank B, Bank C, ya. Nah, dari 3 kreditur ini, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah 50% tambah 1 harus setuju. Jadi kalau 3 berarti 2 dari bank harus setuju. Jadi dari jumlah kepala 50% tambah 1 harus setuju. Ya. Itu baru dari segi jumlah kepala. Syarat kedua, dihitung lagi jumlah tagihan masing-masing. Yang setuju tadi, yang 2 bank setuju tadi, harus mewakili minimum 2/3 dari jumlah total piutang dari 3. Jadi misalnya Bank A 50M, Bank B 20M, Bank C 30M. Bank A dan Bank B kan udah 70M. 70M udah 2/3 kan dari jumlah hutang? Iya nggak sih? Ya, 2/3 kan? Berarti agar bisa lolos, Bank A dan Bank B dari kepala berarti sudah 50% tambah 1, sudah simple majority dari 3 kan. Tagihannya pun sudah mewakili 2/3 dari total keseluruhan. Itu baru satu grup kreditur. Kreditur kedua namanya kreditur separatis, yaitu pemegang agunan. Sama juga perhitungannya. Dihitung jumlah kepala, yang setuju harus 50% tambah 1, dan yang setuju itu harus memiliki tagihan minimum 2/3 dari 100% tagihan yang hadir. Ingat, yang hadir loh ya. Kalau tidak hadir, tidak dihitung. Nah, jadi tadi ada 2 formula, yaitu hasil suara kreditur yang tanpa agunan konkuren, hasil suara kreditur separatis yang dengan agunan. Ini dua-duanya harus menang. Satu kalah, pilot. Jadi harus dua-duanya menang suara. Ya. Kalau kalah suara dalam arti tidak dapat suara dari para kreditur, maka pilot. Akibatnya pilot apa? Persis seperti yang saya terangkan tadi. Yaitu pilot, ya hartanya disita dan sebagainya. Itulah inti daripada kepailitan itu. Oke. Sekarang yang sering terjadi dalam bidang properti adalah, contoh yang sering terjadi adalah, itu tanahnya sudah diagunkan ke bank. Sudah dalam bentuk hak tanggungan. Tapi namanya properti kan memang untuk dijual. Sementara hak tanggungan masih berjalan, uang sudah diterima oleh perusahaan properti, ya, dari bank, kemudian tanah ini sudah dijual kepada pembeli unit dengan cara mencicil. Ya, dengan cara mencicil. Sehingga pada saat tiba-tiba dengan alasan apakah memang sengaja atau tidak, perusahaan properti ini bisa mempilotkan diri atau bisa mem-PKPU-kan diri. Ya, bisa mempilotkan diri, bisa mem-PKPU-kan diri. Oke. Kenapa perusahaan properti lebih suka PKPU? Perusahaan properti lebih suka PKPU karena
Pertama, menghindari aspek pidana. Karena begini, kalau PKPU itu golkan berarti berdamai. Kalau sudah berdamai berarti kan kalau ada yang protes, properti akan bilang, kan kita udah berdamai. Berdamai kan artinya pidana hilang. Makanya, soalnya tadi pembeli unit tadi sebenarnya bisa mengajukan pidana terhadap developer. Karena apa? Dia membayar tapi dia tidak bisa AJB. Ya. Dia membayar tapi dia tidak bisa AJB. Karena apa? Karena masih diagunkan ke bank. Sementara belum lunas hak tanggungan, tiba-tiba developernya mengajukan PKPU atau pilot. Nah, kenapa developer lebih suka PKPU? Karena dia mengharapkan memberikan janji-janji surga kepada pembeli unit dengan janji-janji, pokoknya pasti saya bangun, saya kasih sertifikat dalam 5 tahun, ya. Yang penting sekarang kau setujui dulu voting, ya, setujui dulu voting, gitu kan? Makanya banyak pembeli unit itu main setuju aja karena dia kan hanya single fighter. Mana kuat dia berani melawan developer. Kalaupun dia bikin pengaduan ke polisi, kalau dia cuma harga rumahnya misalnya 200-300 juta, 1 M, dia lebih memilih jalur damai di pengadilan walaupun tidak pasti daripada dia harus membuat laporan polisi yang mungkin dia segala macam kemungkinan bisa terjadi. Itulah alasannya kenapa banyak pembeli unit itu terpaksa tanda kutip menyetujui restrukturisasi yang diajukan oleh developer bukan karena dia happy, tapi tidak ada pilihan lain. Dan mungkin masih ada secercah harapan di kemudian hari bakal jadi ini unitnya dibangun dan dia dapat unitnya. Sementara bagi developer, enaknya apa? Kalau PKPU-nya berhasil, hak tanggungan ada, uang udah dikantongin. Ya, uang dari pembeli unit pun sudah dikantongin, ya, dan sudah dikantongin, sehingga uangnya sudah benar-benar dia bisa nikmatin tanpa ada ancaman apapun. Dia janji 5 tahun lagi akan dibangun. 5 tahun lagi misalnya dia tidak bisa bangun, ya paling pilot lagi. Sementara aspek pidananya sudah hilang karena pada dasarnya seseorang yang menjual unit yang masih dalam agunan pada dasarnya adalah tindak pidana penggelapan. Makanya developer banyak dengan PKPU, yaitu tadi karena pada dasarnya pembeli unit itu nggak berani fight karena dia kan lemah pembeli perorangan, dan developer juga banyak yang merekayasa suara. Kan voting itu kan suara kan. Dia bikin PKPU friendly, apakah itu ada yang fiktif lah, ada yang temannya lah, pura-pura dibilang sudah beli lah, bikin kwitansi fiktif. Yang penting kan untuk menggolkan suara tadi 50% tambah 1. Makanya kalau Anda lihat di pengadilan niaga itu, banyak perusahaan developer berhasil lolos PKPU, berhasil lolos proposal perdamaiannya disahkan oleh pengadilan, tapi mengenai pelaksanaannya nanti janji dalam perjanjian perdamaian itu nobody knows. Itu nggak jauh beda seperti Anda melihat investasi bodong. Investasi bodong itu kan ada beberapa yang sukses melalui PKPU. Padahal sebenarnya pidananya kuat karena melakukan tindak pidana perbankan mengumpulkan uang dari masyarakat. Tapi para investor ini, perorangan ini yang mungkin lagi hanya 10 M lawan pemilik perusahaan investasi bodong yang puluhan triliun, dia tidak berani melawan di kepolisian. Akhirnya dia main setuju aja proposal perdamaian. Itulah untungnya bagi para developer dan juga para perusahaan investasi bodong tadi itu. Dengan ditandatanganinya proposal perdamaian, dengan disetujuinya dan disahkan pengadilan, nanti mereka waktu dilaporkan ke pengadilan, ke kepolisian, dia akan mengatakan, kan kita udah PKPU. PKPU artinya berdamai. Berdamai artinya sudah salam-salaman.
Kalau udah salam-salaman, ya nggak boleh lagi dong kau pidanain aku. Kira-kira begitu logikanya. Ya. Wow. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ya, keren, menarik banget nih Bang ya. Ternyata juga PKPU ini banyak diambil kesempatan quote-unquote oleh developer nakal juga. Nah, tadi saya ada sempat mengutip sedikit bahwa sekarang perjanjian pranikah itu bisa dibuat setelah menikah seperti itu. Nah, ketika tadi ada digugat pilot seperti itu, harta yang sebelumnya itu seperti apa Bang? Karena kan perjanjian pranikahnya kan dibuatkan baru gitu kan. Sementara mungkin ada case-nya baru-baru. Nah, ini seperti apa, Bang? Intinya begini, di putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur sedetail itu. Hanya disebutkan perjanjian pisah harta, bukan pranikah lagi. Perjanjian pisah harta boleh dibuat setiap waktu sesudah nikah. Artinya, tidak lagi melihat, kalau ada kepailitan, tidak melihat lagi asal harta, tapi atas nama siapa. Ya, kalau harta itu atas nama istri, suami dipailitkan, berarti harta istri tidak ikut kepailitan. Jadi atas nama siapa yang jadi ukurannya. Kalau tidak ada perjanjian pranikah atau tidak ada perjanjian pisah harta, barulah berlaku itu dalam cara itu berlaku itu apakah itu harta bawaan atau tidak. Kalau untuk kepailitan itu tidak berlaku. Kalau untuk kepailitan, pokoknya harta siapapun, apakah itu harta bawaan, itu harta istri dan suami kena disita untuk kepailitan. Kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Oke, cukup jelas. Nah, Bang Hotman, tadi ya cukup jelas. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan masih saya simpan. Tadi menarik lagi ada syarat-syarat seperti itu ya, sebagai penggugat gitu kan. Ada yang namanya kreditur konkuren, kemudian kreditur preference, kemudian kreditur separatis. Nah, sebenarnya secara urut-urutan seperti apa ya Bang Hotman? Bukannya sebenarnya kan yang paling boleh mengajukan untuk menggugat pilot itu adalah kreditur konkuren, yang notabene tidak mempunyai jaminan seperti itu. Tapi kok pada prakteknya itu ada banyak sekali bank yang mengajukan juga pilot untuk para debitur mereka. Nah, ini bisa dijelaskan, Bang Hotman. Jadi gini, waktu krisis moneter tahun 98, keluarlah undang-undang kepailitan yang pertama atas prakarsa IMF. Ya. Pada saat itu, undang-undang mengatur yang boleh mengajukan kepailitan hanya kreditur yang tidak memiliki agunan atau konkuren. Kalau kreditur separatis atau pemegang agunan mengajukan pailit, maka agunannya hapus. Itu versi undang-undang lama waktu IMF di awal krisis moneter. Waktu itu panen raya Hotman Paris. Hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang. Pada saat itu hampir semua debitur datang ke saya dan terlalu sering saya kalahkan bank-bank asing, ya, sehingga mereka gusar. Pokoknya waktu itu kalau ngelawan Hotman hampir semua menang. Yang paling banyak saya bela itu adalah perusahaannya Prabowo, Hasim adiknya, ya, belum lagi, pokoknya banyak deh. Akhirnya tahun 2003, 2004 IMF kumpul lagi dengan USAID. Dirubahlah undang-undang kepailitan itu. Dibuatlah bahwa pemegang agunan pun atau kreditur separatis boleh mengajukan kepailitan tanpa hangus agunannya. Gitu loh. Jadi sekarang ini dua-duanya boleh mengajukan kepailitan. Gitu kira-kira. Oke, baik. Berarti sudah ada pembaharuan ya Bang ya di undang-undang tersebut. Ya, ada lembaga-lembaga kalau misalnya kayak asuransi atau bank itu tidak boleh diajukan pailit. Itu harus boleh mengajukan pailit harus melalui Menteri Keuangan. Jadi kalau kita punya tagihan ke bank, kita tidak boleh mempailitkan bank. Harus minta Menteri Keuangan yang mempailitkan atas nama kita. Dan juga perusahaan asuransi. Gitu. Atau kalau misalnya ada perusahaan yang sudah terlalu banyak hutangnya demi kepentingan umum, jaksa boleh mengajukan pailit terhadap orang itu mewakili massa, itu boleh. Ya.
Oke, berarti ini menjawab pertanyaan saya bahwa negara itu sebagai badan hukum boleh mempilotkan satu pihak ya, baik itu badan hukum ataupun perorangan. Ya, tadi yang Abang jawab ya, berarti melalui BUMN misalnya seperti itu ya, kemudian atau melalui Menteri Keuangan seperti itu ya, Bang. Boleh detail. Kalau mau mempilotkan lembaga seperti BUMN, asuransi, bank, orang yang mau mempilotkan harus tidak boleh langsung ke pengadilan, harus meminta Menteri Keuangan yang maju atas nama kita. Makanya hampir tidak pernah terjadi. Ya. Karena takut kehilangan sepeda, akhirnya keluar biayanya itu berupa mercy seperti itu. Benar nggak, Bang? Ya, waktu itu background-nya itu sebenarnya pemerintah mau melindungi asuransi maupun bank agar jangan gampang dipilotkan, itulah. Itu background-nya, karena dianggap itu ada kepentingan umum di situ. Ya. Itu background-nya undang-undang itu. Sekarang ini di pengadilan niaga yang paling banyak PKPU itu adalah developer. Developer sama investasi bodong, tapi yang paling banyak developer. Ya. Terus berbagai teknik rekayasa dilakukan, yaitu antara lain seperti saya bilang tadi itu, di developer itu kan biasanya juga menerbitkan bortoh atau perjanjian penanggungan dari pemiliknya atau corporate garanti dari grup perusahaannya. Nah, sekarang ini mereka berusaha berbagai cara bagaimana menyelamatkan, kalaupun debiturnya ini pilot, jangan sampai penanggungnya ini pilot, karena hartanya di sini. Orang kayanya itu, pemilik developer itu di sini gitu loh. Karena kalau orang kayanya pilot, berarti harta dia selama berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun itu bisa disita. Karena kalau bortoh, penjamin, maka seluruh hartanya, seluruh harta atas nama dia, walaupun tidak dijaminkan, ya itulah kalau bortoh. Kalau penanggungan ya, kalau seseorang menjadi penanggung, maka seluruh harta dia dan harta istrinya, walaupun tidak dijaminkan, akan tersita kalau dia dipilotkan. Jadi hati-hati kalau mengeluarkan penanggungan. Jangan sembarangan memberikan penanggungan terhadap teman lo atau terhadap perusahaan. Menjamin utang gitu loh. Kira-kira begitu. Wow, luar biasa. Baik, cukup menjawab. Bang Hotman, ini ada pertanyaan titipan dari Pak Ali Hanafi Alijaya. Beliau bertanya, kenapa pilot selalu yang selalu dirugikan itu adalah konsumen? Ya, kemudian kenapa harus diberikan si perusahaan tersebut? Solusi apa yang lebih baik saat ini untuk konsumen? Kenapa sih developer nakal atau perusahaan yang nakal itu tidak dipidanakan saja seperti itu? Oke, kenapa dalam kepilotan konsumen yang selalu dirugikan? Ya karena harta perusahaan itu sudah tidak cukup, makanya dia pilot. Kalau harta sudah tidak cukup, berarti tidak cukup untuk membayar. Hartanya lebih kecil sedikit. Ya, tidak cukup atau lebih kecil, atau kesulitan keuangan. Karena tidak cukup lah, makanya dia mengajukan pilot. Karena hartanya tidak cukup, berarti tidak cukup membayar konsumen, gitu loh. Ya, akhirnya konsumen yang dirugikan. Nah, pertanyaan kedua, dipidanakan. Nah, itulah persoalannya tadi. Pidana itu bisa dipidanakan, tapi dalam konteks yang mana? Kalau murni, misalnya saya beli properti, tapi perusahaannya kemudian mengalami kesulitan keuangan, itu bukan pidana, itu murni perdata. Kalaupun misalnya pengadilan dihukum untuk membayar, sepanjang itu putusan perdata, kalau putusan perdata tidak dipenuhi, walaupun itu putusan pengadilan, itu bukan pidana. Ya, beda dengan kalau unit yang sudah saya beli ternyata dijaminkan atau dia berbohong, ya, sehingga tidak bisa jual beli. Itu pidana bisa. Cuma sebagai saya bilang tadi, pembeli unit ini kan hanya mungkin orang-orang muda yang baru punya rumah satu, dia melawan konglomerat, mana kuat dia, sehingga dia ragu-ragu untuk melapor polisi. Dia cuma mungkin uang cicilan rumahnya baru misalnya 700 juta, dia harus melawan developer yang triliunan hartanya,
Akhirnya dia pasrah, ikut aja antri di pengadilan, ikut bersidang, ikut voting berhari-hari. Ya kasihan sih, apalagi waktu musim corona kemarin, bukan kemarin, sekarang pun masih, setiap ada voting PKPU developer itu ratusan pengadilan niaga itu. Ratusan antri, dan banyakan adalah muka-muka sedih, pembeli-pembeli unit. Kita bisa melihat pengantin-pengantin baru yang mungkin itu rumah pertama, dia harus ikut daftar, ya. Dia mau bisa apa lagi? Dia mau lapor polisi, dia tahu dia lemah. Itulah pemandangan sehari-hari kalau Anda pergi ke pengadilan niaga pada hari kerja. Makanya sebenarnya perlu reformasi dalam bidang kepailitan ini. Perlu reformasi, cuma anehnya kemarin waktu Omnibus Law, sama sekali kepailitan itu tidak disinggung, sama sekali tidak disinggung. Ya. Tidak ada sudah nggak bisa revisi. Sudah nggak bisa revisi itu, Bang? Ya revisi pun kalau yang membuatnya birokrat ya beda, dia harus memanggil Hotman Paris baru benar gitu loh. Siap. Hotman luar biasa. Oke, Bang. Ini ada pertanyaan bagus berikutnya adalah bila konsumen membeli rumah tadi ya, anak muda, mungkin pasangan muda yang baru punya rumah pertama, mungkin itu juga duit hasil jual mahar pernikahan seperti itu ya. Kemudian dia beli sama developer yang sudah bangkrut gitu kan, dipilot kan. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban si debitur ini, si pasangan muda ini bagaimana? Apakah tetap harus mencicil atau bagaimana gitu statusnya dia terhadap sebagai nasabah bank tersebut? Oke. Kita dulu. Dia berutang ke bank atau berhutang ke developer? Dia berhutang ke bank. Oke. Berarti ada dua nih, ada tiga pihak. Ada pembeli, ada developer, ya. Halo? Ada developer? Ya. Sama ada bank, suruh si Anggi buka IG bilang, suruh si Anggi buka IG ya. Dia telepon ya. Tamunya juga suruh lihat bilang ya. Ada yang cari saya terus. Oke, jadi ada bank, ada developer, ada si konsumen. Oke. Misalkan PT developernya pilot. Sementara dia belum AJB. Belum akte jual beli kan? Berarti tanah yang dibeli itu bukan milik dia. Itu menjadi harta pilot untuk dilelang. Oke? Itu menjadi harta pilot untuk dilelang. Arti walaupun dia sudah bayar karena dia belum AJB, dia tidak bisa memiliki tanah tersebut kalau dia pilot. Suruh nonton apa? Ya, dia tidak bisa beli, dia tidak bisa memiliki. Nanti tanah yang dibeli itu akan dilelang. Kalau nanti hasil penjualannya akan dibagi-bagi kepada para kreditur, termasuk dia kalau cukup ya. Oke. Sementara dia masih punya utang kepada bank. Ya. Bank tetap berhak menagih ke dia. Kalau ada harta dia yang lain, bisa disita oleh bank. Artinya, kalau developer pilot bukan berarti membebaskan pembeli unit konsumen dari hutang kepada bank. Karena itu dua hal terpisah. Gitu loh. Oke, baik. Ada dua perjanjian yang menjadi dasar. Makanya dia tetap berkewajiban untuk mencicil si hutang tersebut, begitu ya, Bang? Baik, cukup jelas, clear. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Zaki nih. Laura Gus Hotman yang saya hormati, ada beberapa kenyataan. Ya tadi seperti di awal saya singgung bahwa beberapa kasus UU Kepailitan dan PKPU justru digunakan oleh debitur sebagai sarana untuk menghindari pemenuhan kewajibannya terhadap para kreditur. Nah, ini gimana, Bang? Pendapat ya, itu kenyataan yang terjadi sekarang. Kan saya udah bilang tadi, kalau Anda ke pengadilan niaga sekarang ini, yang tiap hari itu banyak perusahaan developer yang mengajukan PKPU, banyak ratusan warga yang membeli unit itu pada antri, dan mayoritas developer itu menang voting karena dia berhasil membujuk para pembeli unit ini untuk setuju dulu atas perjanjian perdamaian ini. Ya. Sementara si pembeli unit ini yang perorangan itu kan sebagaimana saya bilang tadi, tidak berani dia membuat laporan pidana, tidak berani dia membuat tindakan hukum lain. Toh cicilan rumahnya cuma baru 700 juta, dia harus melawan konglomerat yang piutangnya triliunan. Ya itulah kenyataan hukum. Jadi sekarang ini memang dalam bidang industri properti banyak benar
perorangan, pembeli-pembeli rumah pertama itu sangat dirugikan. Karena walaupun dia sudah cicil, bahkan sudah lunas pun, menurut undang-undang, kalau belum AJB, maka kalau si developernya itu pilot, maka rumah tanah itu tidak bisa jadi milik dia. Dia hanya terdaftar sebagai kreditur ya terhadap developer. Tanah ini harus dijual, nanti dibagi rata. Itulah kenyataan pahit sekarang ini. Baik, jadi kadang-kadang kita mau ngirit ya Bang, mau cicil beli apartemen yang harga 300 jutaan, tapi juga tiba-tiba ketemu developer yang tadi di tengah jalan tidak perform dan akhirnya dipilotkan seperti itu. So kalau saya melihat di sini juga ketika membeli properti itu harus betul-betul lihat seperti itu, portofolio si developer dan apakah dia mampu perform menyelesaikan si proyek tersebut dan secara keuangannya pun juga harus dapat divalidasi seperti itu. Nah ini ada pertanyaan bagus lagi nih Bang, setelah PKPU tadi selesai, kemudian ada putusan, apakah bisa digugat wan prestasi seperti itu? Apakah masih bisa digugat gitu? Jadi PKPU itu kan artinya berdamai, ya, penjadwalan ulang. Di situ disebutkan, oke, saya janji, saya akan membayar hutang saya lunas dalam 5 tahun. Atau saya janji, saya akan kasih sertifikat tanahmu dalam waktu 5 tahun. Ternyata lewat 5 tahun, dia tidak mampu, developer tidak mampu. Apa upaya hukum bagi para pihak yang ikut tanda tangan di perjanjian perdamaian ini, termasuk konsumen tadi? Upaya hukumnya hanya satu, yaitu mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian tadi untuk mempilotkan si developer tadi. Jadi namanya pembatalan perjanjian perdamaian. PKPU-nya dibatalin agar si developernya pilot. Nah, sesudah pilot, so what next? Lagi-lagi, kembali lagi, punya harta nggak dia? Kalau nggak punya harta, ya nggak bisa apa-apa. Karena ini lingkup perdata. Kan saya udah bilang tadi, sekalipun pengadilan memerintahkan misalnya Hotman Paris harus bayar kepada Ibu Endang yang cantik 2 triliun, ya. Tahu-tahu saya tidak penuhi, itu bukan pidana. Hanya kalau Endang bisa cari harta saya disita. Barulah itu dilelang. Sama lagi dengan PKPU tadi. Kalau para kreditur yang belum terbayar ini tidak bisa menemukan harta daripada si developer, ya hisap jari aja, nggak dapat apa-apa. Pidana juga nggak ada, karena kan sudah berdamai. Kan sudah berdamai dulu. Kalau saya gagal bayar itu dalam prinsip hukum bukan pidana, perdata, gitu loh. Oke, baik. Kemudian debitur yang di PKPU tadi, debitur menambahkan jaminan di luar perusahaan yang bersangkutan. Jika sampai gagal bayar juga, apakah debitur tetap bisa dipidanakan juga? Seperti itu. Gimana pertanyaannya? Kurang jelas tadi, suaranya hilang tadi. Seperti ini. Jadi, kalau misalnya debitur tersebut di PKPU dan debitur menambahkan jaminan di luar perusahaan yang bersangkutan jika sampai gagal bayar juga, apakah debitur tetap bisa dipidanakan seperti itu? Jadi maksudnya gini Bang, begini, mungkin maksudnya dia itu, ya. Sepanjang menyangkut pelaksanaan PKPU, tidak ada pidana. Itu aja dulu. Perdata. Karena PKPU itu, ya, PKPU artinya berdamai. Orang yang tidak bisa melaksanakan perdamaian, itu bukan pidana. Begitu loh. Paling-paling kalau ada tambahan jaminan, ya itu yang dilelang. Tidak ada pidananya PKPU. Karena PKPU artinya shake hand, berdamai. Cuma melalui pengadilan. Itu aja bedanya. Makanya banyak investasi bodong itu, mereka dengan berbagai cara, PKPU, dengan alasan walaupun sebenarnya pidananya banyak, tapi gara-gara sudah PKPU, ya udahlah. Itu dianggap sudah perdata gitu loh. Pidana berubah jadi perdata. Sebenarnya ya bisa upaya penyelamatan diri juga ya, kalau dengan on the other hand dengan bahasa lain seperti itu ya Bang ya. Nah Bang,
Jadi kalau untuk PKPU ini sendiri kan harus berkeadilan, bermanfaat, mempunyai kepastian hukum. Nah ini seperti apa sih Bang penjelasannya kalau menurut Bang Hotman? Itu tidak ada dalam PKPU begitu. Yang ada adalah voting. Siapa yang bisa mengumpulkan suara itu yang menang. Ya. Jadi misalnya contoh begini nih, saya kasih contoh nih. Waktu krisis tahun 98 tahun 2000, saya sering membela debitur, di mana krediturnya itu waktu itu banyak yang direkayasa, ya, sehingga kita menang voting. Kalau sudah menang voting, kita boleh mengusulkan usul apapun. Misalnya utang ini dibayar 1000 tahun, boleh, kan menang voting. Ya. Jadi dalam PKPU itu nggak ada istilah berkeadilan, adanya voting, matematik, ya, 1 tambah 1, ya. Kalau menang, kalau hak suara dari kepala 50% tambah 1 menang, ya menang. Kalau yang setuju 2/3 dari jumlah hutang, ya menang, ya udah. Itu namanya bukan berkeadilan, itu memang sudah rumusan matematik itu, ya. Oke, nah berarti kalau dari pesan Bang Hotman sendiri untuk sekarang ini para debitur, kemudian juga untuk para kreditur yang mungkin ada hadir di acara ini, sahabat REB semua, dan kemudian juga untuk para pembeli. Nah, harus seperti apa seperti itu ketika menghadapi case membeli produk, kemudian developernya itu dipilotkan, kemudian juga sebagai debitur mungkin nilai hartanya itu lebih kecil dari hutangnya jomplang seperti itu. Nah, menurut Bang Hotman harus gimana mereka? Oke, saya kasih contoh. Ya, yang pertama adalah usahakan AJB secepat mungkin. Itu dulu. Ya, usahakan AJB secepat mungkin. Kemarin ini saya kasih contoh pengalaman ini. Saya memesan 36 ruko dari Agung Sedayu di Sedayu City Kelapa Gading. Ya, saya sempat khawatir saya pribadi yang turun mendesak direksinya agar segera ayo AJB gitu. Sampai padahal itu orang-orang kita tahu Agung Sedayu kan bonafit, ya. Kita tahu, tapi kan nobody knows kan, ya kan? Yes. Karena ini kan badan hukum terpisah. Sampai saya sedikit ngedesak terus, saya aja begitu gitu loh. Akhirnya berhasil. Baru minggu lalu berhasil saya tanda tangani 36 AJB untuk 36 ruko. Walaupun peak begitu mega, tapi saya tetap ingin biar pasti dulu, ya. Karena begitu sudah masuk ke ranah kepailitan seperti tadi itu, ya sudah pihak pembeli konsumen itu sudah pihak yang lemah. Selama dia belum melakukan AJB, mayoritas ya, tidak semua ya, mayoritas hakim mengatakan kamu belum jadi pemilik dari tanah rumah yang kau beli. Kamu hanya terdaftar sebagai salah satu kreditur kecil gitu loh, ya kan? Hutang 2 triliun, sementara dia cuma 70 juta atau 300 juta. Berarti tanah ini harus dilelang. Nanti hasilnya dibagi pro rata kalau ada. Cuma nggak mungkin ada, karena apa? Orang tagihan itu kan harus diprioritas, itu kan sudah diagunkan ke itu, udah diagunkan ke kreditur separatis. Sebelum dilelang, udah dilelang duluan oleh kreditur separatis. Itu ya kelemahan dari para pembeli konsumen. Makanya kalau Anda membeli properti, usahakan agar AJB secepat mungkin. Ya, hanya itu saja, usahakan AJB secepat mungkin. Kalau Anda pinjam uang dari bank, ya pastikan harta Anda jangan atas nama Anda, saudara, harta-harta lain. Sehingga kalau nanti macet, kalau developernya pilot, bank tidak bisa mencari harta lain saudara. Sehingga yang rugi bank sama developer gitu loh, ya. Demikian juga developer. Kalau developer sekarang ini developer sekarang ini lagi di atas angin. Dengan berbagai rekayasa di pengadilan, dia bisa berhasil memenangkan voting, ya, dengan berbagai rekayasa, sehingga banyak benar developer yang sudah kantongin uang dari bank sebagai pinjaman, sudah kantongin uang dari pembeli, tapi proyek tidak jadi-jadi. PKPU lagi, PKPU 5 tahun lagi, 5 tahun lagi belum tentu dibangun. Pas dibangun nanti duitnya sudah habis karena sudah dipakai, dipilotkan, hartanya sudah tidak ada. Jadi sekarang ini banyak developer, kalau memang niatnya arah ke sana, banyak kesempatan sekarang
kesempatan untuk melakukan itu kalau memang ada niatnya ke sana. Oke, baik. Jadi kalau saya menyimpulkan dari sisi konsumen, cepat-cepat AJB seperti itu ya, sahabat Arebi. Kalau beli properti, jangan mau digantung terus gitu kan. Lama AJB-nya karena takut bayar pajak gitu ya. Gara-gara takut bayar pajak. Kedua, pastikan dulu, dicek dulu. Ya. Tanahnya diagunkan nggak ke bank, walaupun itu susah jawabannya. Karena biasa KYG ya Bang ya, karena dikonstruksi seperti itu. Ya makanya pastikan ketika mau membeli, saran kita juga dari Arebi bahwa pastikan bahwa developer itu sudah melakukan pecah sertifikat seperti itu. Jadi walaupun dia diagunkan, kita bisa menarik secara parsial seperti itu. Jadi ini adalah tips juga dari Arebi bahwa jika para sahabat Arebi memakai jasa pemasar properti itu yang bersertifikasi Arebi, maka biasa kita akan memberikan tips-tips dan masukan tentang bagaimana transaksi yang baik dan benar. Jadi jangan lagi para investor, para pembeli, trader ya lama gitu beli cicil tapi nggak AJB, dan akhirnya ketika terjadi masalah terhadap perusahaan di mana si project primary tersebut dijual, maka ya kita nggak bisa menyelamatkan diri seperti itu. Nah, Bang Hotman, ini ada pertanyaan lucu. Tapi saya wajib tanyakan ini dari member CEO Indonesia. Bang Hotman itu kenapa selalu nyentrik? Kenapa selalu berbeda seperti itu? Ini agak out of context, tapi saya harus tanyakan seperti itu. Oke. Saya tidak nyentrik, tapi penampilan itu adalah bagian dari to convince people. Saya dalam industri fight, industri berantem, ya. Setiap saya ketemu lawan, secara psikologi, I have to show that I'm a man of quality. Ya. Oke. Ya, man of quality. Orang bule itu suka anggap remeh terhadap orang Asia. Ya. Suka anggap remeh terhadap orang Asia. Baik, terutama aspek jasa kualitas sebagai lawyer. Karena memang banyak lawyer kita bahasa Inggris saja nggak bisa. Tapi kalau kita datang ke ruang meeting, contohnya dilihat nih, ini misalnya, dilihat dasinya aja dia udah tahu Stefano Ricci. Berarti kalau nggak dibeli di Milan, beli di Saint-Élysées di Paris, terus kita duduk diketok meja berliannya dikumpulkan semua ada 30 miliar. Dia akan langsung, oh, this man is a man of quality, karena kalau tidak berkualitas ya tidak mungkin mampu membeli. Jadi itu perlu, penampilan itu perlu dalam bidang jasa, ya kira-kira begitu. Dan semuanya nih, ya bukan berarti mau show off. Saya justru kalau sudah di luar kerja, Anda kalau temu saya di Bali, saya pakai sendal yang 20.000, langsung di bandara saya sudah pakai celana pendek, sudah praktis, sudah jadi fakir miskin. Tapi kalau di Jakarta jangan tanya, saya pokoknya nge-ghost itu perlu, penampilan itu sangat perlu, ya. Itu kira-kira karena secara psikologi kita harus tunjukkan who the hell are you, here I am, gitu loh. Oh, good, luar biasa. So hari ini keren banget Bang Hotman, bukan cuma dapat ilmu tentang kepailitan dan PKPU, tapi tentang personality, jadi tentang performance. Dan saya ingin berpesan juga kepada sahabat Arebi semua, ketika Anda menjadi seorang broker, harus menjadi broker yang profesional dengan penampilan yang menarik. Jadi 3 menit pertama itu adalah ketika orang melihat seperti itu. Kalau penampilan kita kusut, kudel, ya jangan berharap mau transaksi miliaran deh. Begitu ya Bang Hotman ya, pasti Bang Hotman juga mau cari broker yang meyakinkan, yang keren, yang harum, seperti itu. Baik, Bang Hotman, thank you so much atas waktunya, atas pencerahannya, atas ilmunya. Pengennya sih ngobrol seharian, dan jujur saya jiper sebelum mewawancarai Bang Hotman, tapi Bang Hotman baik banget. Thank you so much Bang Hotman sudah berbagi untuk DPP Arebi Indonesia. Ada pesan dan kesan lagi untuk Arebi dan sahabat semuanya? Silakan Bang. Oke, kepada para rekan Arebi, terutama developer, ya jangan terlalu ngerjain pembeli ya, kasihan mereka. Ya yang fair dikit lah, gitulah. Itu aja deh. Yang fair dikit lah, ya. Karena di pengadilan niaga sana itu antrian-antrian orang, pembeli-pembeli itu yang mata penuh pesimis bakal rumahnya yang sudah dicicil bisa kembali. Hanya itu aja. Be fair, itu aja. Thank you.
Bye-bye Arebi. Hotman, satu kali sebentar lagi Bang. Tolong berikan ucapan selamat ulang tahun untuk Arebi ke-28 tahun, karena hari ini kita berulang tahun ke-28 tahun, jadi gadis yang mature, yang cantik, hari ini berulang tahun ke-28 tahun. Bang Hotman, silahkan berikan doa untuk kami, kepada seluruh seluruh anggota pengurus Arebi, selamat ulang tahun yang ke-28. Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun kepada Arebi. God bless you, semoga makin sukses. Salam. Amin. Hotman Paris. Thank you Bang Hotman, God bless you too. Bye. Thank you so much untuk sahabat Arebi. Di sesi pertama ini, saya sebagai moderator, Endang Wasyati Wirono, Ketua DPD Arebi Sumsel. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Tuhan semata, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy Real Estate Summit sampai dengan jam 16 nanti. Thank you. Waalaikumsalam. Bye.